Episode 25. Undangan ke dunia yang tidak ramah. 2 pekan telah berlalu sejak pertemuan pertama itu. Keluarga Mario kembali sibuk. Bukan oleh laporan keuangan atau rapat lintas negara, melainkan oleh satu acara besar yang selalu menjadi pusat perhatian setiap tahunnya. Pesta ulang tahun Mario Group. Bagi dunia bisnis, itu adalah malam kehormatan. Bagi keluarga Mario, itu adalah ajang pertemuan darah, nama, dan warisan. Dan bagi Davin, itu adalah keputusan besar. Ia berdiri di ruang kerja Valentina ketika undangan eksklusif itu tergeletak di atas meja marmer. "Ma, aku ingin mengajak Kiana," ucap Davin tanpa ragu. Valentina mengangkat pandangannya perlahan. Tidak terkejut tapi jelas berpikir. "Kamu yakin?" tanyanya tenang. Acara itu bukan sekadar pesta. Semua orang akan menilai. Dan tidak semuanya akan ramah. Valentina tahu persis dunia yang akan mereka masuki, karena ia tumbuh di dalamnya. Ia sudah sangat mengenal seperti apa saja tamu-tamu yang akan hadir. "Aku cuma khawatir," lanjut Valentina, "bukan padamu, tapi pada Kiana. Dunia ini tidak selalu sopan pada perempuan yang dianggap mengancam." Davin melangkah lebih dekat. "Aku tahu," katanya mantap, "tapi justru karena itu aku harus membawanya. Aku tidak mau dia merasa harus disembunyikan." Tatapan Valentina mengeras sesaat, lalu melunak. "Kamu yakin bisa melindunginya?" tanya Valentina pelan. Davin mengangguk, tanpa jeda, tanpa ragu. "Aku akan berdiri di sampingnya sepanjang malam." Valentina menarik napas panjang. "Baiklah," katanya akhirnya. "Tapi dengarkan Mama. Satu langkah salah dari orang lain, Mama tidak akan diam." Davin tersenyum kecil. Ia tahu itu bukan ancaman. Itu janji seorang ibu. Tak menunggu lama, Davin membuka ponselnya. "Sayang, hari Minggu ini aku ada acara keluarga. Pesta ulang tahun Mario Group. Aku mau kamu ikut sebagai tamuku." Pesan itu dibaca cukup lama sebelum balasan datang. Jantung Kiana berdegup kencang. Ia terkejut. Panggilan sayang ini seperti baru pertama kali Davin ucapkan. Ia jadi bingung harus bagaimana membalasnya. Tapi ia tidak percaya diri atau belum terbiasa untuk membalas panggilan yang sama. "Tapi Kak, aku nggak pantas." "Kak Davin, itu dunia kamu, bukan duniaku." Davin sudah menduga jawaban itu. "Justru karena itu aku butuh kamu di sana. Aku capek dikelilingi orang-orang yang datang karena nama Mario Group. Mereka semua hanya pura-pura ramah. Tidak ada yang tulus. Aku cuma mau ada satu orang yang datang karena aku." Kiana terdiam lama di kamarnya yang sederhana. Ia menatap layar ponsel sambil menggigit bibir. Ia membayangkan ruangan penuh gaun mahal, tawa palsu, dan tatapan menilai. Ia tahu itu bukan tempat yang ramah. "Aku takut nanti malah jadi beban." Balasan Davin datang cepat. "Kamu bukan beban. Kamu alasan aku bisa bertahan di acara itu tanpa kehilangan diri sendiri." Ada jeda. Lalu satu pesan balasan masuk lagi. "Kalau begitu baiklah, aku ikut. Tapi jangan lepaskan tanganku. Aku takut. Aku tidak pernah pergi ke acara seperti itu." Davin tersenyum lebar. "Pasti sayang, aku akan menggenggam tangan itu, tak akan kulepas. Aku janji." Akhirnya mereka mengakhiri obrolan dengan sebuah kesepakatan. Sementara itu, di tempat lain, nama Agnes Sergio muncul di daftar undangan. Putri dari salah satu direktur cabang Mario Group. Aldi Sergio adalah bawahan dari Valentina Mario. Valentina sangat mengenal baik Aldi Sergio, karena tugas pria itu melaporkan perkembangan beberapa anak cabang Mario Group. Mata Agnes menyipit saat membaca daftar bahwa ayahnya adalah tamu VIP. "Davin Mario," gumamnya, "aku akan mendapatkannya." Senyum Agnes mengembang tipis, bukan senyum ramah. "Ini sangat menarik," katanya lirih. "Pesta ini akan kubuat jauh lebih seru." Dan tanpa mereka sadari, pesta ulang tahun itu bukan sekadar perayaan. Ia akan menjadi panggung pertama tempat Kiana berdiri di hadapan dunia yang belum tentu menginginkannya. Dan tempat Davin memilih dengan tegas di sisi siapa ia akan berdiri. Kehebohan akan pesta itu tidak terjadi hanya di rumah Agnes Sergio,
Ternyata Aditya Chandra juga mendapat undangan dari Mario Group karena selama ini ia yang menangani proyek kerjasama antara perusahaannya dengan Mario Group. Di ruang keluarga itu, Molly juga bersemangat melihat undangan yang dibawa ayahnya. "Ayah, bawa apa itu?" ucapnya saat ayahnya baru datang. "Oh, ini undangan pesta dari Mario Group. Undangan ini sangat penting, Molly. Ini sebuah kehormatan bisa diundang oleh perusahaan raksasa seperti Mario Group. Yang diundang hanya orang-orang pilihan saja. Tapi sayang mamamu tidak bisa menemani ayah saat acara itu." "Kenapa ya?" "Karena mamamu ada acara arisan dengan teman-temannya. Arisan itu mereka mengadakan tur perjalanan ke Bali. Jadi ayah akan datang tanpa membawa pasangan ke acara itu. Sungguh tidak nyaman. Tapi acara ini penting. Kesempatan langka bisa bertemu secara langsung dengan Nyonya Valentina, pimpinan Mario Group." Molly berpikir sejenak seperti ia tidak asing dengan nama Mario Group itu. Akhirnya ia ingat cerita Agnes yang selalu dibahas setiap hari. Ayahnya bekerja di perusahaan Mario Group, dan putra dari pemilik Mario Group itu adalah Kak Davin. Kak Davin yang menjadi obsesi Agnes selama ini. Kalau begitu, ia harus ikut ke acara itu. Meski Aye sempat melihat Davin sangat dekat dengan Kiana waktu itu. Justru itu, ia semakin semangat untuk mengambilnya. Mengapa harus selalu Kiana yang beruntung? Pikirnya, "Ayah, kalau begitu aku yang akan menemani ayah," kata Molly penuh semangat. Aditya mengerutkan dahi. "Kamu yakin? Biasanya kamu tidak pernah tertarik dengan acara seperti ini? Kali ini aku ingin tahu bagaimana pesta perusahaan raksasa itu. Boleh kan?" "Tentu saja sayang. Ayah justru senang kalau kamu ikut." Molly tersenyum penuh rencana. Ia akan tampil secantik mungkin. Ia sangat percaya diri untuk menarik perhatian seorang Davin Mario.